Bab 724. Kamu harus menepati janjimu. Kiyah. Gita kaget, dia berteriak dan bangkit menopangnya. Audrey Han, kamu baik-baik saja. Reaksinya yang sangat mendadak membuat semua orang tidak tahu harus melakukan apa. Audrey Han muntah sampai wajahnya pucat, punggungnya tidak bisa tegak, sementara ada banyak sekali keringat muncul di dahinya. Jika diperhatikan keadaannya tidak terlalu baik. Siska Su melihat hal tersebut, tidak mengatakan apapun, segera dia berbalik dan pergi memanggil dokter. Maaf Audrey Han, apakah aku menyuapimu terlalu cepat? Maaf. Aku sama sekali tidak ingat kalau kamu baru bangun, seharusnya aku tidak menyuapimu dengan cepat. Setelah membantu Audrey Han, air matanya Gita langsung mengalir. Dengan nafas yang sangat lemah Audrey Han bersandar di bantal, jelas sekali kalau nafasnya tersengal. Gita memeluknya dan menepuk punggungnya, benar-benar maaf, bagaimana kalau aku mengambilkan air untukmu? Biarkan dia istirahat sejenak. Audrey Han mengerutkan dahinya memperhatikan semuanya, dia keluar dan memanggil orang-orang untuk membereskan bekas muntahan. Tidak lama kemudian Siska Su muncul dengan dokter, kamar itu langsung menjadi sangat ramai. Audrey Han memperhatikan orang-orang yang ada di hadapannya. Mata Gita merah dan sedikit mengejutkan, air matanya terus-terusan mengalir, wajahnya terlihat penuh perasaan bersalah. Sementara itu Audrey Han yang berada di samping terlihat sedikit pucat, di dagunya ada jenggot yang tidak rapi, dia terlihat benar-benar berbeda dengan penampilannya yang biasa. Siska Su berada di samping terus-terusan memberikan arahan, dokter mendekat dan memeriksa keadaan Audrey Han, setelah itu dengan nada berat mengatakan sesuatu. Audrey Han merasa telinganya dari tadi terus berdengung, setelah muntah dia merasa sangat lelah, tubuhnya benar-benar capek, dia kembali berbaring di atas ranjang, dengan suara rendah mengatakan, aku ingin istirahat sendiri. Semua orang. Gita terisak, kamu sendirian, apa bisa? Audrey Han memperhatikan Audrey Han dengan seksama, setelah terdiam sejenak, biarkan dia sendiri. Menyelesaikan perkataannya, Audrey Han langsung keluar dari kamar pasien. Gita melihat Siska Su, dia tidak tahu harus melakukan apa. Siska Su memberikan isyarat padanya, mereka berdua lantas keluar bersama-sama, dan menutup pintu. Setelah keluar, Gita langsung panik. Mengapa ini? Sekarang situasinya sangat tidak baik, membiarkan dia seorang diri di dalam sana. Tenang saja. Siska Su dengan nada berat menjelaskan, Nona Han sudah dewasa, ada banyak hal yang tidak bisa dipaksakan. Tetapi situasi kali ini kalian juga sudah melihatnya, seberapa besar pukulan yang diterimanya. Karena pukulan ini sangat besar, oleh karena itu Nona Han membutuhkan waktu untuk menerimanya. Dia tidak bisa menerima Golden Ye meninggalkannya, oleh karena itu dia akan memikirkan segala macam cara untuk meyakinkan dirinya sendiri, hanya saja. Daripada menerima kenyataan telah terjadi hal yang buruk pada Golden Ye meyakinkan diri kalau Golden Ye baik-baik saja masih jauh lebih sulit lagi, kamu paham. Tetapi, di saat yang sama ini juga sesuatu yang mudah. Tidak ada cara lain, terkadang yang namanya hidup memang seperti ini. Bukannya mereka sendiri juga seperti ini. Misalnya setelah ditipu orang-orang suka menghibur diri mereka sendiri mengatakan kalau ditipu sama dengan membuang sial, atau sama seperti membaikar untuk sebuah pelajaran, sebab hiburan seperti ini lebih mudah diterima daripada kenyataan, dan di saat yang sama hal ini juga sangat kejam. Di dalam hidup, mungkin kita harus terus-menerus menghibur diri sendiri, membohongi diri sendiri. Gita tidak lagi mengatakan apapun, dia bersandar di pintu matanya memperhatikan Audrey Han melalui kaca jendela, berharap wanita itu bisa segera bersemangat kembali. Audrey Han tidur untuk waktu yang sangat lama, ketika dia terbangun matanya terlihat hampa, Gita kembali mempersiapkan bubur untuknya, kali ini dia hanya mengambil sedikit, setiap satu suap, Gita akan memperhatikan reaksi Audrey Han dengan seksama. Audrey Han. Aku baik-baik saja, tadi pagi hanya sebuah kecelakaan, di masa mendatang tidak akan terulang lagi. Meskipun terulang kembali,
dia tidak akan membiarkan orang-orang yang peduli padanya melihat semuanya. Benarkah? Aku khawatir kalau lambungmu masih tidak enak, jika kamu merasa tidak nyaman ingat untuk memberitahuku. Baik. Seperti ini satu mangkok bubur akhirnya habis, Gita membereskannya, mengatakan setelah Audrey Han cukup pulih baru akan memberinya makan lagi. Audrey Han mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Andre Han, mata Gita langsung membesar. Kakakmu dia. Aku hanya ingin bertanya padanya, apakah dia menemukan keberadaan Golden Ye di sekitar sana? Gita, kamu tidak perlu menghalangiku seperti ini. Gita mendengar suaranya yang masih cukup tenang, akhirnya merasa lega, dia mengangguk, memanggil Andre Han masuk. Setelah masuk, Andre Han juga tidak berbelit-belit. Masih belum ditemukan, tetapi jumlah relawan terus bertambah, pencarian masih terus dilanjutkan. Audrey Han, sekarang masih tidak menemukan apapun dari Golden Ye, apa kamu paham maksud perkataanku ini? Audrey Han mengangguk, dia terlihat paham, dan tidak paham. Berikutnya, dia tertawa getir, kakak, aku tahu maksudmu, lebih baik jika tidak menemukannya. Itu berarti, kemungkinan kalau dia masih hidup akan lebih besar, benar tidak? Audrey Han sudah mengatakannya, Andre Han hanya bisa mengangguk. Aku tahu, tidak berhasil ditemukan. Lebih baik dibandingkan menemukan mayatnya, dan membawa mayat itu ke hadapanku. Dengan seperti itu, berarti masih ada kemungkinan, aku juga tahu. Golden Ye pasti akan baik-baik saja. Ada begitu banyak orang yang berhasil selamat, di antara para korban selamat, berapa orang yang beruntung itu, aku percaya kalau dia juga akan ada di antara mereka. Kakak, benar tidak? Ketika mengatakannya, Audrey Han mengangkat wajahnya memperhatikan Andre Han, ingin mendapatkan persetujuannya. Andre Han tidak tahu harus mengatakan apa, dia pun hanya bisa mengangguk. Sesaat kemudian, dia melangkah maju dan mengusap kepala Audrey Han, dengan suara kecil mengatakan, Audrey Han, bagus jika kamu bisa berpikir seperti itu, kakak sangat senang. Kamu sudah hamil, apa kamu tahu? Bibir Audrey Han bergerak-gerak, dia menunduk melihat perutnya sendiri, sepertinya kamu sudah mengetahuinya bukan? Sebelumnya aku merasa seperti itu, tetapi aku tidak yakin. Aku berpikir setelah pesta pernikahan usai, aku ingin meminta Golden Ye membawaku untuk melakukan pemeriksaan. Jika benar-benar hamil, maka anggap saja ini adalah hadiah pernikahanku untuknya. Ketika mengatakannya, wajah Audrey Han tersenyum hangat seperti musim semi. Jika dia tahu aku sudah hamil, dia pasti sangat senang. Kakak, menurutmu jika kabar ini aku umumkan, apakah dia akan kembali lebih cepat? Andre Han, bisa saja. Baiklah, kalau begitu aku akan tetap berada di sini menunggunya. Masalah kehamilanku, aku minta bantuan kakak. Kamu tenang saja. Tangan Andre Han yang ada di samping dikepal, matanya memperhatikan adik perempuannya. Asalkan dia masih berada di dunia ini, kakak pasti akan membantumu menemukannya, pasti akan menjamin kalau dia akan kembali dalam keadaan baik-baik saja. Tentu saja, dia tidak mengatakan. Jika Golden Ye tidak ada lagi di dunia ini, apa pula yang bisa dilakukannya? Kakak, aku sudah mengingatnya, kamu harus menepati janjimu. Golden Ye, kamu juga harus menepati janjimu, seperti janjimu padaku sebelumnya, akan memberikan sebuah kejutan menyenangkan. Aku percaya padamu, tidak akan terjadi sesuatu yang buruk. Aku akan menunggumu memberikan kejutan baik untukku. Hari-hari berikutnya, Audrey Han tinggal di rumah sakit untuk memulihkan kesehatannya. Awalnya Andre Han setiap harinya terus berjaga di sana, tetapi di dalam negeri masih banyak urusan yang harus dikerjakannya. Oleh karenanya Andre Han mencari waktu pulang. Setelah kembali dia pun menemukan sebuah masalah yang sangat rumit. Yang tidak lain adalah Glenn. Karena ketika pernikahan berlangsung, Audrey Han menyadari akan ada banyak sekali wartawan-wartawan yang menghadiri pernikahannya. Dia tidak ingin Glenn diganggu oleh para wartawan di masa mendatang. Oleh karenanya Glenn tidak diizinkan mengikuti pernikahannya. Bersambung.